Shalom jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dan sungguh merupakan anugerah Tuhan kalau hari ini kita boleh kembali untuk beribadah bersama-sama. Selama sudah sekian lama kita beribadah di rumah masing-masing, dan hari ini kita pertama kali boleh bertemu di gereja. Dan kami juga memberikan salam damai sejahtera buat jemaat yang masih ibadah online di rumah. Biarlah sungguh kita boleh menikmati ibadah pagi hari ini. Saya mengundang jemaat untuk sama-sama bangkit berdiri, dan kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita ambil waktu sejenak, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, dan kita bersaat teduh di hadapan Tuhan. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat kegembalaannya. Bersama-sama kita naikkan pujian, Yesus kami puja. Kami datang untuk memuji dan menyembah-Mu, karena sungguh Tuhan, Engkau patut untuk kami puji, kami sembah, kami tinggikan, dan kami muliakan.
ketika kami merenungkan kembali akan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Sungguh Tuhan, tak habis-habisnya kami menaikkan ucapan syukur ke hadapan Tuhan. Jika hari ini kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah-Mu. Itu semua karena pemeliharaan-Mu dan pimpinanmu. Tuhan, dengan hati yang bersyukur kami mau datang untuk menyembah-Mu dan beribadah kepada-Mu. Kami juga menyadari Tuhan bahwa kami tidak layak, karena dalam kehidupan kami masih tidak mampu untuk mencapai apa yang menjadi target Tuhan. Di dalam perkataan kami, di dalam sikap kami, di dalam perbuatan kami masih seringkali mendukakan hati Engkau. Sekali lagi Tuhan, kami memohon belas kasihan yang daripada Tuhan. Kami memohon kemurahan-Mu Tuhan, yang sekali lagi Engkau sucikan kami, Engkau ampuni kami, dan layakkanlah kami untuk menghadap hadirat-Mu. Sehingga ketika kami datang, ketika kami menyembah Engkau, kami sungguh boleh merasakan kehadiran Tuhan dan mendapatkan berkat-berkat rohani. Inilah kami, berkatilah setiap kami, yang pimpinlah ibadah kami ini dari awal sampai akhir. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita tetap berdiri bersama dengan gereja segala abad dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk. Mari dengan satu hati, dengan satu suara, kita bersama-sama, kita mau memuji dan kita mau bernyanyi bagi Yesus, Sang Penebus dan Juru Selamat kita. Dan Dia juga adalah Gembala Agung kita yang sudah memelihara kita, menjaga kita sepanjang hari-hari kita lalui hingga hari ini. Dengan semangat kita naikkan pujian bersama-sama.
pada musuh, dia disapi karena dosa-dosaku. Puji Yesus penebusku, yang disalib sebab dosa-dosaku. Gunung batu harapan keselamatanku. Puji Yesus juru selamatku. Pujilah Dia yang tanggung susah kita, yang limpahkan kasih karunia-Nya. Puji Yesus, masukkan kebesarannya. Puji Yesus selama-lamanya. Puji Yesus, sekali lagi pujilah Yesus selama-lamanya. Puji Yesus selama-lamanya. Silakan duduk. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian terlalu besar. Sungguh tidak ada kasih yang lebih besar selain kasih Tuhan Yesus kita yang sudah menyerahkan hidupnya, mengorbankan dirinya untuk kita semua. Telah kulihat bukti kasih-Mu, penderitaan dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Hidupku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti dari kasih-Mu Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus. Terlalu mahal darah-Mu tercurah untuk menebus hidupku. Menebus hidupku. Sungguh terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu kepada kami. Begitu besar pengorbanan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Terlalu mahal Tuhan darah-Mu. Dengan apa kami membayarnya? Yang tercurah untuk kami. Sekali lagi katakan terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku.
Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan, untuk kasih pemeliharaan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau, dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada kami mau mendengar, kami siap mendengarkan akan sabda-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu yang boleh menyampaikannya. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah kami, Kau boleh memberkati setiap kami. Kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, amin. Saudara sekalian, mari kita merenungkan firman Tuhan dari dari 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16. 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-16, saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Yang kedua kita lihat dari Efesus pasal 3. Efesus pasal 3 ayatnya yang ke-18. Efesus pasal 3 ayatnya yang ke-18. Efesus pasal 3 ayat 18, demikian firman Tuhan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur di dalam kita boleh hadir pada saat ini, kita boleh memuji menyembah Tuhan. Saudara, tentunya kerinduan kita ketika kita boleh datang kepada Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biar kita boleh sungguh memiliki satu hati yang rindu. Saudara, pagi hari ini kita mau mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan tentang kasih Allah. Saudara, firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Yohanes dikatakan bahwa kamu sudah mengenal dan percaya kasih Allah kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes maupun di dalam surat-surat Yohanes yang ditulis oleh seorang murid Tuhan Yesus, yaitu Yohanes, saudara, banyak menggambarkan atau menyatakan tentang kasih Allah, sehingga saudara kita bisa mengenal akan kasih Allah dan kita percaya akan kasih Allah. Saudara, dikatakan Allah adalah kasih, tetapi tidak boleh saudara kita membalik kasih adalah Allah. Karena apa saudara? Karena kasih itu adalah salah satu sifat Allah saja, bukan di dalam pribadi daripada Allah itu sendiri. Sehingga saudara nggak boleh kita balik Allah adalah kasih, kasih adalah Allah. Nah saudara, sehingga kita boleh sungguh mau belajar apa yang dinyatakan di dalam firman Tuhan ini, Allah adalah kasih. Dan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 kita sudah mengetahuinya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudara, bahwa objek daripada kasih Allah dikatakan kalau begitu besar mengasihi akan dunia ini, saudara, objek kasih Allah itu adalah kepada manusia. Manusia yang sudah berdosa, manusia yang hidup di dalam kegelapan dan tanpa Allah, dan tanpa arti dan tanpa tujuan di dalam kehidupan di dalam dunia ini. Tetapi saudara, sejak daripada manusia jatuh dalam dosa sejak Adam dan Hawa, kasih Allah itu dinyatakan kepada Adam dan Hawa yang sudah jatuh ke dalam dosa. Allah tidak membenci akan Adam dan Hawa. Kenapa? Melakukan dan tidak taat kepada Allah dan melakukan akan apa yang Tuhan perintahkan, tidak boleh makan pohon buah pengetahuan baik dan jahat.
Tetapi saudara, Allah telah menunjukkan kasih-Nya itu dan menyatakan kasih-Nya itu kepada Adam dan Hawa. Sehingga saudara, kalau kita melihat dari Kejadian sampai kitab Wahyu, kalau di dalam Alkitab kita mau ringkaskan saudara, berbicara tentang apa? Tentang kasih Allah. Nah saudara, saya mengajak kita mau bertanya saudara, apakah saya sudah mengalami kasih Allah itu? Apakah saya sudah mengenal kasih Allah itu? Apakah saya sudah percaya akan kasih Allah itu? Maka itu saudara, di sini Yohanes mengatakan kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Saudara, Allah mau kita mengenal akan kasih-Nya saudara. Bukan saja Allah memberikan pernyataan bahwa Allah adalah kasih, tetapi Allah menunjukkan akan kasih-Nya itu melalui anaknya Yesus Kristus yang mau datang ke dalam dunia ini. Dan janji itu saudara, janji penebusan dosa itu sudah nyata di dalam sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Allah sudah merencanakan karena kasih-Nya, Allah merencanakan akan penebusan itu. Dan Rasul Yohanes mengatakan mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Saudara, bukan saja kita mengenal, berarti kalau mengenal saudara lebih jauh lagi daripada kita mengetahui akan kasih Allah. Mengenal kasih Allah itu berarti saudara, kita sudah boleh sungguh meyakini bahwa kita sudah percaya akan kasih Allah itu. Bahkan saya sudah mengalami akan kasih Allah itu di dalam hidup saya. Itulah sebabnya saudara, Rasul Yohanes mengingatkan kita kembali bahwa kita telah mengenal dan telah percaya. Jadi tidak cukup saudara kita hanya mengenal, tetapi kita harus percaya akan kasih Allah itu kepada kita. Sama seperti saudara, seorang ayah berkata kepada anaknya, "Saya mengasihi kamu." Tetapi bagaimana saudara seorang anak bisa mengenal dan percaya apa yang dikatakan oleh ayah ini bahwa mengasihinya? Maka itu saudara sekalian, kita melihat bahwa Allah sendiri menyatakan, menunjukkan kasih-Nya itu, yaitu melalui Yesus Kristus. Dia datang ke dalam dunia ini untuk mati di atas kayu salib, menggantikan kita, memberikan pengorbanannya di atas kayu salib supaya kita tidak menerima hukuman dosa itu. Tetapi saudara, kita boleh menerima penebusan di dalam Yesus Kristus. Itulah bukti daripada kasih Allah saudara di dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya saudara, berarti kita menerima akan kasih Allah itu di dalam hidup kita. Saudara, tentunya pengalaman ini ketika kita percaya kepada Tuhan, kita menyadari saudara betapa kita adalah orang yang dikasihi Tuhan. Kita adalah orang yang berdosa, tetapi Yesus Kristus dia mau rela mati di atas kayu salib. Sudah di dalam Mazmur 103 ayatnya yang ke-8, di sana memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan adalah penyayang, pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia-Nya. Saudara, di dalam ayat yang 13-14 dikatakan Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Saudara-saudara sekalian, pemazmur mengingatkan kepada kita bahwa Allah itu penuh dengan
Dia penyayang, Dia panjang sabar, dan kasih-Nya itu diberikan kepada kita manusia. Yang dikatakan saudara, Tuhan mau ingat dan memberitahukan kepada kita. Dia sendiri tahu kita. Dia tahu kita siapa kita. Debu dikatakan. Saudara, ketika Allah menciptakan manusia dari debu tanah. Tetapi saudara, manusia diciptakan begitu sempurna karena serupa segambar dengan Allah. Saudara, ketika kita diselamatkan, maka kita kembali kepada rupa Allah yang semula daripada tujuan Allah menciptakan kita. Sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah. Sehingga dikatakan kita adalah orang-orang kudus. Kenapa saudara? Karena kita sudah menerima dan percaya akan kasih Allah itu. Bahkan diri Allah sendiri yang kita undang di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, bagaimana saudara kita boleh senantiasa ketika kita sudah boleh percaya mengenal akan kasih itu, maka kita harus memiliki hubungan kasih dengan Tuhan. Di dalam ayat 16b dikatakan bahwa barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Saudara perhatikan di sini dikatakan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Saudara, di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-9 di sana dikatakan juga Tuhan Yesus mengatakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, tinggallah di dalam kasih-Nya. Berarti saudara bahwa kita harus memiliki hubungan kasih. Bukan saja ketika kita percaya mengenal kasih Allah itu, tetapi saudara, kita harus terus memiliki hubungan kasih itu dengan Allah. Bahwa kita di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Satu hubungan di mana saudara Allah sebagai Bapa dan kita adalah sebagai anak. Satu hubungan yang manis. Satu hubungan yang penuh dengan kasih. Karena kasih Allah itulah saudara yang memungkinkan saudara dan saya memiliki hubungan kasih. Menjalin hubungan kasih itu dengan Allah. Maka itu saudara, saya mengajak kita saudara bahwa ketika kita boleh memiliki satu hubungan kasih dengan Allah, maka saudara kita mau hidup di dalam kasih Allah itu, maka saudara tidak ada lagi ketakutan. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 17 dan 19 dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya iman pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Sebab Tuhan memberikan bukan roh ketakutan, tetapi kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, bagaimana kita hidup di dalam kasih berarti bukan saja saudara kita memiliki satu hubungan, tetapi kita juga boleh mengalami akan pengalaman bersama dengan Allah, mengalami akan kasih Allah. Karena kasih-Nya sempurna saudara, bahwa kita tidak lagi hidup di dalam ketakutan. Dan firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita mau hidup di dalam kasih-Nya saudara, kita boleh mengalami kasih Tuhan itu terus menerus di dalam kehidupan kita. Maka akan memberikan kekuatan, memberikan kasih-Nya terus menerus di dalam hidup kita. Dan ketertiban artinya disiplin saudara. Ya. Saudara, ketika kita melewati hari-hari di dalam wabah kita hampir 5 bulan ini, kita boleh beribadah kembali saudara.
Saudara, kita merenungkan betapa kasih Allah itu yang boleh memelihara di dalam hidup saya, hidup kita, saudara dan saya. Saudara, kemarin saya bersama saudara Ari mengunjungi satu jemaat kita yang setengah tahun yang lalu kena stroke kurang lebih ya. Dan anaknya ketika keluar dia mengatakan, puji Tuhan. Ya, nah ini saya singkat saja. Puji Tuhan. Ya, mama tadi pagi kakinya bisa digerakkan. Ya, dan saya melihatnya sebentar dan mendoakannya dari jarak jauh. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, bahwa ketika mengalami akan kasih Allah itu, maka kita akan sungguh bukan saja merasakan, tetapi saudara kita dapat mengungkapkan akan kasih Allah itu, akan kebaikan Allah itu, akan pertolongan Allah itu di dalam hidup kita dengan mengatakan puji Tuhan, bersyukur ya, akan pertolongan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, biarlah kita boleh sungguh terus, saudara, boleh menjalin hubungan dengan Tuhan, mengalami akan kasih Tuhan itu di dalam seluruh kehidupan kita. Saudara, kita tidak tahu ke depan, saudara, berapa lama saudara pandemi COVID wabah corona ini. Tetapi biarlah kita percaya, saudara, bahwa ada kasih Allah yang sudah berkorban di atas kayu salib dan rela mati untuk kita. Dia sudah membuktikan kasih-Nya yang begitu besar. Maka itu Rasul Paulus mengatakan, aku berdoa biarlah engkau memahami akan betapa panjang, lebar, tinggi, dalamnya akan kasih Allah. Biarlah kita memahami akan kasih Allah itu yang luar biasa. Dan kita boleh bersama-sama mengingatnya, saudara, di dalam sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita, kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Saya memberi kesempatan kepada saudara, biarlah datang di hadapan Tuhan, melihat kepada diri kita apa yang selama ini di dalam kehidupan kita, apakah ada dosa yang belum kita akui di hadapan Tuhan. Saya memberi waktu beberapa menit, saudara, kita mau datang mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu, kasih-Mu Tuhan yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus kami. Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu Tuhan juga yang senantiasa kami alami di dalam kehidupan kami hari-hari yang lalu. Dan kami percaya Tuhan, di hari-hari ke depan Tuhan, melalui perjamuan kudus ini, biarlah setiap kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru, mendapat pimpinan
kasih Tuhan di dalam dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami, keluarga kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita naikkan pujian salibnya sambil majelis yang melayani untuk membagikan akan roti dan air anggur yang sudah disiapkan. Silakan Pak Joko untuk boleh melayani sakramen. Kita menyanyikan salibnya langsung. Ketika kita menyanyikan salibnya, ya roti dan air anggurnya akan dibagikan. Sebelum dia ditangkap dan disalibkan bersama dengan murid-muridnya, ia memecah-mecahkan roti dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah untuk mengingat akan aku." Mari saudara bersama-sama kita makan roti ini yang melambangkan tubuh Kristus dengan penuh iman dan bersyukur. Setelah makan lalu Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama-sama anggur ini yang melambangkan darah Kristus dengan penuh syukur. Mari kita tundukkan kepala. Saudara, saya memberikan waktu doa penyerahan kepada Tuhan di dalam hidup saudara, keluarga saudara, pekerjaan, usaha, anak-anak saudara. Mari saudara, kita menaikkan doa berserah kepada Tuhan di dalam penyerahan kita kepada Tuhan di dalam hati kita masing-masing dan penuh dengan syukur.
Bapa surgawi, inilah Tuhan, dan doa penyerahan kami setiap kami dengan hati yang bersyukur kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar doa kami. Engkau juga Tuhan boleh nyatakan di dalam seluruh kehidupan kami. Berkat-Mu Tuhan Kau curahkan kepada setiap kami di tengah keluarga kami masing-masing. Di tengah pelayanan, di tengah pekerjaan, usaha, anak-anak kami Tuhan, semuanya yang kami serahkan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita menaikkan pujian. Tuhan penebusku, besar mulia kasih-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa dan anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara sekalian mulai dari saat ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Amin.